Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Damayanti dengan NIM 067. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan hasil PowerPoint kami, yaitu tentang transplantasi organ. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemenin rekan-rekan saya. Langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu tentang definisi transplantasi organ. Istilah dari transplantasi berasal dari bahasa Inggris transplantation, bentuk dan noun dari kata kerja to transplant yang artinya pencakokan atau jantung kulit. Sedangkan dalam kamus The Advanced Linear Dictionary of Current English, E.S. Hamby dan Gatenby E.V. yang mengartikan transplantasi dengan to move from one place to another, yang artinya memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun dalam istilah kedokteran, transplantasi adalah memindahkan jaringan atau organ yang berasal dari tubuh yang sama atau tubuh yang lain. Sedangkan menurut Mashfuq Zuhdi dalam bukunya Masaik Fiqhiyah, pencakupan transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak bersehat dan tidak berfungsi dengan baik. Yang apabila diobati dengan prosedur medis biasanya, harapan penderita untuk bertahan hidupnya tidak ada lagi. Transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia lain atau tubuhnya sendiri. Transplantasi organ tubuh ialah pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia ke hewan yang masih berfungsi untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi dalam rangka pengobatan dan upaya penyelamatan nyawa penerima donor. Organ menjadi memungkinkan karena Alexis Carrel memperlihatkan penggabungan pembuluh darah sehingga transplantasi organ menjadi memungkinkan untuk pertama kalinya. Langkah maju ini membuka kemungkinan untuk lebih lanjut melakukan operasi transplantasi organ dengan membiarkan jaringan yang ditransplantasikan terhubung dengan suplai darah. Carrel terus melakukan riset terhadap transplantasi organ dan kemudian menemukan mesin yang dapat menjaga organ tetap hidup di luar tubuh selama transplantasi berlangsung. Transplantasi kornea mata yang terjadi di Olmutz, Moravia, bulan Desember 1905. Pada tanggal 7 Desember 1905, melakukan untuk pertama kali transplantasi kornea mata terhadap pekerja yang buta akibat kecelakaan setahun sebelumnya. Setelah jam operasi, pekerja tersebut dapat melihat kembali untuk seumur hidupnya. Pada 1918, transfusi darah selama Perang Dunia I, transfusi darah menjadi semakin dikuatkan, telah menyelamatkan banyak nyawa. Operasi menjadi mungkin untuk pertama kalinya. Dengan golongan darah dan perkembangan anti pembekuan darah dapat disimpan untuk transfusi dengan hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Transplantasi ginjal pertama kalinya dilakukan oleh Dr. Joseph Murray dan Dr. David Hume. Dr. Joseph Murray dan timnya mentransplantasikan ginjal dari Ronald Herrick kepada saudara kembarnya yang sekarat, Richard. Operasi tersebut menyelamatkan nyawa saudara kembarnya. Sekarang ginjal merupakan organ yang paling banyak ditransplantasikan. Selanjutnya, pada tahun 1962, keberhasilan pertama transplantasi ginjal dari mayat atau kadaver oleh Dr. Joseph Murray dan Dr. David Hume dari Brigham Hospital, Boston. Selanjutnya, pada tahun 1967, keberhasilan pertama transplantasi hati oleh Dr. Thomas Starls dari University of Colorado, Denver, CO. Selanjutnya, pada tahun 1967, keberhasilan pertama transplantasi jantung oleh Dr. Christian Barnard, Groote Schuur Hospital dari South Africa. Selanjutnya, transplantasi organ hewan pada tahun 1992, hati babon ditransplantasikan ke manusia yang sekarat karena kegagalan hati. Selanjutnya yaitu prosedur transplantasi organ. Yang pertama yaitu evaluasi pasien. Pasien yang membutuhkan transplantasi organ akan dievaluasi oleh tim medis untuk menentukan kelayakan mereka untuk menjalani prosedur ini. Ini melibatkan pemeriksaan fisik, tes darah, dan penilaian kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu pencarian organ. Setelah pasien dinilai cocok untuk transplantasi, tim medis akan memulai pencarian organ yang cocok dari donor yang sesuai. Selanjutnya yaitu persiapan pasien. Pasien akan menjalani persiapan yang mencakup penyesuaian diet, penghentian obat tertentu, dan penyuluhan tentang prosedur serta resiko yang terkait. Selanjutnya, transplantasi.
Setelah organ yang sesuai ditemukan, prosedur transplantasi dilakukan. Tim bedah akan mengangkat organ yang rusak dari pasien dan menggantinya dengan organ yang baru. Selanjutnya, perawatan pasca operasi. Setelah transplantasi selesai, pasien akan dipindahkan ke unit pemulihan di rumah sakit. Mereka akan dipantau secara ketat untuk memastikan tubuh menerima organ baru dan menghindari komplikasi. Selanjutnya yaitu perawatan jangka panjang. Pasien akan membutuhkan perawatan jangka panjang, termasuk obat imunosupresif untuk mencegah penolakan organ, serta pemantauan teratur oleh tim medis. Selanjutnya, pemulihan dan rehabilitasi pasien akan menjalani program pemulihan dan rehabilitasi yang disesuaikan untuk membantu mereka pulih sepenuhnya dan kembali ke kegiatan sehari-hari. Etika kedokteran. Di Indonesia, kode etik kedokteran diawasi oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran atau MKEK yang dipimpin oleh Dr. Broto Wasisto MPH. Menurut Broto Wasisto, transfer ASI sudah dikenal selama 20 tahun terakhir dan sering dilakukan pada kornea mata dengan menggunakan organ dari pendonor kadaver. Dokter-dokter di Indonesia memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan prosedur ini. Namun, masalah utamanya adalah kurangnya pendonor. Meskipun pendonor dari kadaver ada, peluangnya sangat kecil karena berbagai pertimbangan, budaya, agama, serta masyarakat. Undang-Undang Sipil. Segala hal yang terkait dengan sektor kesehatan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa kesehatan sebagai salah satu aspek penting dalam kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan visi bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan melalui upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, yang memiliki dampak besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia. Ini dianggap sebagai model penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yang pada intinya adalah pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh dan pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.